Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini, pada kesempatan kali ini, topik yang akan Ko Dan bahas adalah tentang laju reaksi. Kimia kelas 11. Oke, langsung saja ya. Selamat belajar. Kita pahami dulu definisi laju reaksi. Laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu ya. Jadi misal di sini ada reaksi kimia, PA tambah IB menghasilkan RC tambah SD ya. Nah, A dan B itu disebut sebagai reaktan. Nah, reaktan ini dia konsentrasinya akan semakin menurun ya adik-adik. Nah, jadi dia konsentrasinya akan semakin berkurang. Nah, laju pengurangan inilah yang disebut sebagai laju reaksi. Oke, sedangkan di sisi sebaliknya yaitu produk itu dia konsentrasinya tambah naik, tambah banyak. Nah, jadi semakin lama konsentrasi produknya dia makin tinggi. Nah, makin banyak zat yang dihasilkan. Jadi untuk produk di sini dia terjadi penambahan. Nah, jadi laju penambahan konsentrasi produk. Oke, jadi bisa kita rumuskan seperti ini. Laju berkurangnya reaktan. Nah, di sini zat reaktannya adalah zat A dan zat B ya. Nah, itu sama dengan negatif, jadi VA sama dengan negatif perubahan konsentrasi A dibagi dengan delta T, dibagi dengan selang waktu. Nah, VB juga sama, dia negatif delta konsentrasi B, perubahan konsentrasi B dibagi dengan selang waktu. Oke. Nah, kenapa dikasih tanda negatif kok di depan? Karena perubahan konsentrasi itu didefinisikan sebagai molaritas akhir, molaritas sisa, dikurangi dengan molaritas mula-mula. Nah, kalau misalnya zat A, itu kan molaritas sisanya pasti lebih sedikit daripada molaritas mula-mula ya. Jadi awal mula misalnya dia konsentrasinya 1 molar, nah nanti setelah sekian detik, dia konsentrasinya pasti lebih kecil dari 1 molar. Nah, sehingga kalau kita hitung delta konsentrasinya, jadinya kan negatif. Nah, sedangkan laju itu tidak boleh negatif, laju itu harus positif. Jadi di sini kita kasih min di depannya. Supaya apa? Supaya hasilnya positif. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian kalau produk di sini nggak usah pakai min. Produk yaitu laju bertambahnya zat C atau laju bertambahnya zat D itu langsung positif seperti ini ya. Nah, ini konsentrasi D. Konsentrasi D. Bagi selang waktu. Oke, kemudian di sini ada tips. Laju reaksi itu bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jadi jika laju A diketahui, maka untuk menentukan lajunya B, lajunya C, dan lajunya D, kamu bisa memanfaatkan perbandingan koefisiennya atau sebanding dengan nilai koefisien reaksinya, sebanding dengan P, I, R, S. Sini ya. PA banding VB banding VC banding VD sama dengan P banding I banding R banding S. Oke, supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal. Dalam volume 10 liter pada 1 kamar, sebanyak 2 mol gas N2O5 terurai menjadi gas NO2 dan gas O2. Jika dalam waktu 5 detik terbentuk 0,4 mol gas NO2, tentukan laju reaksi dari tiap zat. Oke, kita tulis dulu reaksinya. N2O5 gas terurai menjadi gas NO2 dan O2. Nah, kemudian kita setarain ya adik-adik. Di situ N2O5 N-nya ada 2 biji, jadi NO2-nya kita perlu kali 2. Kemudian oksigen di sebelah kiri ada 5, sebelah kanan oksigen yang sudah dikunci, di lock, itu di NO2-nya ada 4. Nah, jadi kita butuh 1 lagi O. Nah, jadi O2 ini supaya dia menghasilkan 1 O, kita kalikan setengah. Oke, jadi jumlah N-nya sudah sama, kiri 2, kanan 2, O-nya sebelah kiri 5, sebelah kanan 4 tambah 1. Kemudian untuk menghilangkan pecahan, boleh kalau kalian mau kalikan 2 ya, kita kalikan 2 saja. Jadinya dia N2 kali N2O5 menghasilkan 4NO2 plus
O2 gas. Kemudian kita buat reaksi MBS di sini ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula di situ ada 2 mol gas N2O5. Jadi reaktannya adalah N2O5. Mula-mula ada 2 mol. Kemudian NO2 tentu saja produk mula-mula detik ke 0 dia nggak ada ya, jadi 0. Nah, bagaimana menentukan yang bereaksi? Bisa diketahui lewat hasilnya. Jadi dalam waktu 5 detik, dia terbentuk 0,4 mol gas NO2. Jadi di sini kita letakkan di sisa atau hasil ya, 0,4 mol. Nah, ini kita bisa langsung bawa naik dia. Jadi 0 ditambah berapa hasilnya? 0,4, pasti 0,4 mol di sini. Kemudian ingat, mol bereaksi itu perbandingan mengikuti koefisien ya. Nah, jadi di sini 0,4 mol di NO2 untuk ngitung O2-nya. Nah, ini kan O2 koefisiennya 1, jadi 1/4 dikali 0,4. Kita dapat di sini 0,1 mol, kemudian kita bawa turun 0,1 mol. Nah, N2O5 dia koefisiennya 2. Nah, yang diketahui tadi NO2, yang diketahui NO2 0,4 mol, koefisien 4. Nah, kalau koefisien 2, berapa mol? Jadinya 2/4 dikali 0,4. Kita dapat 0,2 mol. Oke, kemudian kita kurangkan 2 dikurangi 0,2, hasilnya adalah 1,8 mol. Nah, itu reaksi MBS. Kemudian kita hitung laju dari tiap zat yang ada di sini. Kita hitung laju dari N2O5. N2O5 itu reaktan, jadi kita kasih min ya. Min perubahan konsentrasi N2O5 dibagi delta T. Oke, kalian ingat rumus konsentrasi di sini molaritas ya. Nah, itu didapat dari mol dibagi volume. Oke. Nah, jadi min konsentrasi N2O5 di situ kita buat mol akhir. Mol akhirnya di situ adalah 1,8 dikurangi mol mula-mulanya 2. Kemudian mol dibagi volume. Nah, volume wadahnya 10. Kemudian selang waktu 5 detik. Jadi kita dapat nanti di sini hasilnya adalah 0,2 dibagi 10 dengan 5 bisa digabung jadi 50 seperti ini ya. Dan ini hasilnya sudah positif karena ini hasilnya min. Nah, ini dikali min lagi di depan ya, jadi positif 0,2 ya. Kita dapat hasilnya adalah 0,004 molar per second. Jadi itu adalah laju dari N2O5. Bagaimana menghitung laju dari NO2? Nah, V dari NO2 didapat dari perubahan konsentrasi NO2 dibagi waktu, selang waktu. Nah, sama seperti tadi, perubahan konsentrasi didapat dari mol akhir, mol sisa, dikurangi mol mula-mula ya. Nah, jadi 0,4 dikurangi 0, jadi 0,4 per volume. Volumenya di situ sama 10, kemudian dibagi 5. Nah, jadi kita dapatkan di sini dia hasilnya sama dengan 0,08 molar per detik. Kemudian molnya O2 sama dengan perubahan konsentrasi O2 dibagi delta T. Nah, di sini sama dengan 0,1 dibagi 10 per 5. Kita dapat hasilnya adalah 0,002 molar per second. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, menghitung laju tiap zat. Nah, atau gini, boleh juga menghitung laju pakai rumus seperti ini.
mau ngitung PN2O5, PNO2, dan V dari O2. Ini semua bisa dihitung lewat rumus mol bereaksi dibagi volume delta T. Nah, jika kalian menggunakan rumus ini, nggak usah pakai plus min lagi. Jadi, misal mau ngitung volume N2O5, mol bereaksinya 0,2 dibagi dengan 10 dikali 5. Nah, nanti kalian dapat hasilnya sama, 0,004. Kemudian NO2 sama, dia pakai mol bereaksinya, pakai yang ini, 0,4. Nah, dibagi 10 kali 5. Oke, seperti itu ya, adik-adik. Pakai perbandingan boleh nggak kok? Boleh. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah menghitung lajunya N2O5 0,04, laju N2O5 di sini 0,04 molar per detik. Nah, untuk menghitung lajunya NO2, kalian bisa menggunakan koefisien 4/2 dikali 0,004. Jadi kita dapat 0,008. Kemudian mau ngitung lajunya O2, 1/2 dikali 0,004. Kita dapat lajunya 0,002. Nah, jadi sama saja, kalian pakai perbandingan koefisien boleh, setelah salah satu ketahuan lajunya, tentu saja ya. Oke, bisa kalian pahami ya ini. Dalam proses terjadinya reaksi kimia, nah itu ada yang dikenal sebagai teori tumbukan ya. Jadi reaksi kimia itu terjadi akibat partikel-partikel saling bertumbukan. Nah, tapi di sini bertumbukannya bukan asal bertumbukan ya, tapi dia bertumbukan secara efektif. Nah, tumbukan efektif itu bagaimana kok? Tumbukan efektif itu harus memenuhi syarat. Ada 2 syarat di sini ya. Nah, syarat yang pertama itu adalah dia harus memiliki arah yang tepat. Nah, jadi dia punya orientasi antar molekul yang bertumbukan itu harus tepat. Itu syarat pertama ya, Dede. Kemudian, syarat yang kedua, dia harus memiliki energi yang melebihi energi aktivasi. Nah, jadi untuk terjadinya tumbukan antar partikel, ada energi minimum yang dibutuhkan, yang dinamakan sebagai energi aktivasi ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada diagram profil energi untuk reaksi ekso dan endoterm ya. Nah, jika eksoterm, kita sudah pelajari di bab termokimia ya. Nah, di sini posisi entalpi reaktan lebih tinggi daripada entalpi produk ya. Jadi jika di sini ada zat reaktan, dia sebelum dia menghasilkan produk, zat reaktan ini dia harus memiliki energi yang cukup untuk mendaki ini ya. Nah, jadi tingginya penghalang ini, tingginya bukit yang akan didaki ini, nah itu disebut sebagai energi aktivasi atau EA. Nah, nanti ada kalanya dalam suatu reaksi kimia ditambahkan zat katalisator atau katalis. Nah, katalis itu dia dapat memotong atau memangkas energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasinya lebih rendah kalau menggunakan katalis ya. Ini kalau pakai katalis EA absen. Nah, kalau tanpa katalis EA. Oke. Nah, jadi ada penghalang, ada energi yang harus dilampaui, yaitu energi aktivasi. Oke, endoterm juga sama seperti itu. Reaktan lebih rendah daripada produk. Nah, dari reaktan untuk menghasilkan produk dia harus mendaki dulu, melampaui energi aktivasinya. Kadangkala ada reaksi yang berlangsung cepat banget, misalnya kayak reaksi pembakaran ya. Nah, ada juga reaksi yang berlangsungnya lama, misalnya korosi pada besi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang membuat reaksi bisa menjadi lebih cepat atau berlangsung lambat. Di sini ada yang pertama adalah luas permukaan ya. Luas permukaan itu A. Jika luas permukaan makin besar, maka laju reaksinya dia akan makin cepat, adik-adik. Jadi jika A besar, maka lajunya makin besar. Oke. Nah, bagaimana cara memperbesar luas permukaan? Itu bisa dilakukan dengan cara menghaluskan. Misalnya ini zat padat ya. Nah, jadi zat padat yang akan kita reaksikan itu dihaluskan lebih dahulu. Karena bentuk serbuk itu memiliki luas permukaan yang lebih luas daripada bentuk kepingan atau bentuk bongkahan. Nah, sehingga bentuk serbuk dia lebih cepat bereaksi daripada bentuk kepingan ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian apa lagi kok yang mempengaruhi laju reaksi? Yang kedua itu adalah konsentrasi. Nah, atau molaritas zatnya. Molaritas itu kan hasil bagi dari jumlah mol dibagi volume. Gini ya. Nah, jadi
Jika molaritasnya tinggi, itu menunjukkan bahwa dia mengandung jumlah mol atau jumlah partikel yang banyak. Ya, makin tinggi, jumlah partikelnya makin banyak. Nah, jika partikelnya makin banyak, otomatis dia peluang untuk terjadinya tumbukan antar partikel makin besar. Ya kan? Dalam satu ruangan yang sama, nah dia memiliki partikel yang lebih banyak. Jadi jarak antara partikelnya dia makin dekat. Nah, sehingga di sini molaritas makin besar, lajunya juga makin cepat. Oke, ada apa lagi kok yang mengaruhi laju? Yang ketiga itu adalah suhu ya, adik-adik. Nah, jika suhunya dinaikkan, jadi jika suhunya makin tinggi, makin hot, nah itu energi kinetik partikelnya dia makin besar. Jadi kalau suhu tambah tinggi, tambah tidak bisa diem dia. Nah, sehingga tumbukan antara partikelnya lebih sering terjadi. Nah, jadi jika terjadi kenaikan suhu, maka laju reaksinya makin cepat. Oke. Nah, kemudian ada faktor yang keempat, yaitu tekanan dan volume. Nah, ingat di sini tekanan dan volume ini hanya berlaku untuk reaksi-reaksi gas ya, adik-adik. Jadi yang wujudnya gas saja. Nah, jika tekanan diperbesar, nah bagaimana cara menambah tekanan? Dilakukan dengan mengurangi volume. Ya. Salah satu cara untuk memperbesar tekanan yaitu dengan mengurangi volume. Nah, itu akan mempercepat reaksi. Jadi tekanan makin besar, volume itu V besar, makin kecil, nah lajunya makin cepat. Volume itu V besar ya, nah, V kecil itu untuk laju. Oke, kemudian ada lagi yang kelima, tadi aku sempat singgung, yaitu katalis. Katalisator itu suatu zat yang khusus ditambahkan untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, mekanismenya gimana? Bagaimana dia bisa mempercepat reaksi? Yaitu dengan menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah ya. Oke, itu katalis. Oke, di sini Kodan punya contoh soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi ya. Ada 10 gram logam seng direaksikan dengan larutan asam klorida atau HCl dengan berbagai kondisi sebagai berikut ya. Di sini logam seng ini, yang ini adik-adik. Nah, di sini ada dua macam, ada yang bentuk kepingan, kemudian ada yang bentuk lebih halus, yang dihaluskan. Kemudian di sini ada suhu, ada yang suhu 30 untuk larutan HCl-nya pada suhu 30, ada yang suhu 50 derajat Celcius. Kemudian konsentrasi HCl yang digunakan juga ada yang 3 molar, ada yang 4 molar ya. Oke, pertanyaan yang A, manakah pasangan percobaan yang menunjukkan laju reaksi dipengaruhi oleh suhu? Jadi untuk membuktikan suhu mempengaruhi laju reaksi, maka kalau dikasih percobaan-percobaan seperti ini, kita pilih yang suhunya beda, tetapi faktor lainnya sama persis. Nah, percobaan mana? Yang suhunya berbeda, tapi yang lainnya identik, komponen lainnya identik. Nah, kita bisa lihat ini ada yang suhunya 30 sama suhu 50 ya. Jadi kalian lihat percobaan 3 dan percobaan 5 itu, ini yang ini, 2 dan 4. Nah, kalian lihat 2 dan 4 ya, suhunya beda ya. Suhunya beda, tapi bentuk sengnya sama-sama serbuk, kemudian HCl-nya molaritasnya sama. Nah, jadi efek suhu di sini akan menunjukkan bahwa wadah yang keempat dia lebih cepat bereaksi daripada wadah yang kedua. Jadi pasangan yang kita dapatkan di sini 2 dan 4. Apa ada lagi? Nah, kita bisa lihat lagi mana? 1 dan 5. Nah, 1 dan 5 juga bisa ya. 1 dan 5 ini sengnya dia sama-sama kepingan. Kemudian dia cuma beda di suhunya ya, 30 dan 50. Molaritas HCl-nya sama. Jadi 1 dan 5. Oke, kemudian soal yang B, dia tanya manakah pasangan percobaan yang menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, kalau menunjukkan bahwa dia dipengaruhi oleh konsentrasi, tentu saja pilih yang konsentrasinya beda, tetapi faktor lainnya sama. Nah, konsentrasi yang beda sendiri adalah yang wadah 3 ini ya. Nah, wadah 3 kita ambil pasangannya dengan wadah yang pertama. Ya, jadi 1 dan 3. 1 dan 3 itu konsentrasinya beda, sedangkan yang lainnya sama, suhunya sama, bentuk kepingan sengnya juga sama. Nah, jadi 1 dan 3. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, tidak ada yang lain, pasangannya nggak ada yang lain lagi. Oke, kita lihat contoh nomor 2.
Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat bila suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jadi ini soal tentang pengaruh suhu terhadap laju, terhadap V. Jika pada suhu 25 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 8 menit. Pada suhu 65 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama... Oke, kita buat perhitungan. Misal di sini T besar itu menunjukkan suhu, kemudian T kecil itu waktu ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 8 menit. Nah, kemudian tiap naik 10, jadi kita tambahkan saja suhunya dengan 10, jadinya 35. Waktu yang dibutuhkan 2 kali lebih cepat. Artinya apa? Semula dia 8 menit, butuh waktu 8 menit. Nah, kalau 2 kali lebih cepat, artinya dia butuh waktu 4 menit. Jadi waktunya dibagi 2. Waktu itu dia berbanding terbalik dengan laju ya. Jadi kalau misalnya 2 kali lebih cepat, V-nya yang 2 kali, tapi waktunya itu kita kalikan setengah dari waktu semula. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 10, jadi 45 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan setengah kali 4, jadi 2 menit. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 10, jadi 55 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan jadi 1 menit. Kemudian tambah lagi 10, jadi 65 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan adalah setengah menit. Nah, setengah menit tidak ada, adanya 30 detik. Jadi kita jawab 30 detik. Oke, bisa ya kalian pahami? Oke, tadi kita sudah mempelajari bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Lebih tepatnya adalah konsentrasi dari reaksi. Oke, di sini dinyatakan dalam hukum laju reaksi. Jadi, hukum laju reaksi itu adalah sebuah persamaan. Jadi, sebuah fungsi yang menyatakan hubungan laju reaksi dengan konsentrasi reaksinya ya. Jadi, misal kayak ini. Misal ada reaksi A ditambah B menghasilkan C. Nah, di sini reaktannya adalah A dan B. Jadi, menurut hukum laju reaksi, ini bisa dibuat persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X dikali konsentrasi B dipangkatkan Y. Oke, nah K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian X dan Y itu dia masing-masing dinamakan sebagai orde reaksi. Jadi pangkat ini adalah orde. Untuk mendapatkan orde, mendapatkan X dan Y, itu biasanya digunakan data percobaan ya. Kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Pada reaksi 2NO ditambah dengan Cl2 menghasilkan 2 NaCl, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Nah, kita bisa manfaatkan ada 3 percobaan ini, percobaan 1, 2, 3. Ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan X dan Y. Oke? Nah, caranya bagaimana? Jadi dia tanya, yang akan tanya orde reaksinya, kita suruh menentukan X dan Y-nya. Caranya kita menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan membandingkan 2 percobaan. Untuk membandingkan 2 percobaan itu, kita pilih yang konsentrasi salah satu zatnya sama, karena itu sangat menguntungkan ya. Jadi di sini kan persamaan laju reaksinya, kita bisa tuliskan seperti ini, K dikali konsentrasi NO dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi dari Cl2 dipangkatkan Y. Oke. Untuk mendapatkan XY, misal kita ambil percobaan 1 dan percobaan 2. Kita ambil 1 dan 2. Nah, ini kita membandingkan datanya, V1 per V2. Nah, ini kan nanti dia K bagi K habis ya. Jadi, K kali konsentrasi NO pada percobaan 1 dipangkatkan X, dikali Cl2 pada percobaan 1 pangkat Y, dibagi dengan K dikali NO pada percobaan 2 pangkat X, kemudian Cl2 pada percobaan 2 pangkat Y. Nah, ini kan K-nya hilang ya, Dede. Jadi kalian langsung saja bagi V1 per V2. 0,02 kalian bagi dengan 0,32. Oke, nah kemudian konsentrasi NO pada percobaan 1 dibagi dengan konsentrasi NO pada percobaan 2. 0,05 dibagi 0,2 pangkat X. Nah, disinilah keuntungannya kalau kita milih ada yang sama. Nah,
CL2 pada percobaan 1 sama dengan CL2 pada percobaan 2. Artinya kalau dia saling bagian habis ini. Jadi ini habis, langsung kita dapatkan X-nya. 0,02 dibagi 0,32 hasilnya sama dengan 1/16. 0,05 dibagi 0,2 sama dengan 1/4. Nah, tinggal kita membuat dia basisnya sama, kita buat 1/4 pangkat 2. Ini 1/4 pangkat X. Jadi X-nya kita dapatkan 2. Jadi seperti itu ya, adik-adik. Nah, kemudian bagaimana menghitung Y-nya? Nah, kalau untuk menghitung orde CL2, kita cari yang NO-nya sama, 1 dan 3. Jadi kalian bisa menggunakan perbandingan percobaan 1 dan 3. Oke, kita bandingkan 1 dan 3. Sama seperti tadi ya, V1 kita bagi dengan V3. V1 0,02 dibagi dengan V3-nya 0,08. Nah, sama dengan K-nya hilang, K bagi K, kemudian NO-nya karena sama persis hilang, tinggal kita bandingkan konsentrasi CL-nya. Percobaan 1 0,2 dibagi dengan percobaan 3 0,8 pangkat Y. Jadi kita dapat 1/4 sama dengan 1/4 pangkat Y. Kita dapat Y-nya sama dengan 1. Nah, yang A dia tanya orde reaksi. Nah, artinya dia tanya orde total. Tinggal dijumlahkan saja. Oke, soal yang B ditanya tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi itu adalah K ya. Jadi dia tanya nilai K-nya. Nah, gimana mendapatkan K? Kalian bisa memasukkan atau substitusi ke salah satu percobaan. Nah, jadi misal di sini kemudian pakai percobaan yang pertama. Percobaan 1. Nah, kalian substitusi nilai-nilai yang kalian sudah dapat, termasuk pangkatnya tadi kan kita sudah dapatkan ya. Jadi pangkatnya si X itu 2, Y-nya 1. Kita isi V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi CL2 pangkat 1. V-nya 0,02. K ini yang belum kita tahu. Kemudian NO2-nya di situ adalah, aku buat jadi 10 pangkat saja. V-nya 2 kali 10 pangkat min 2. NO-nya di situ 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Kemudian CL2-nya di situ 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, sini ada 2 bisa hilang. Kemudian di sini jadinya dia 2K dikali 25 10 pangkat min 5. Kemudian 10 pangkat min 2. Jadi kita dapat K-nya 10 pangkat min 2 dibagi 25 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 5 jadi 10 pangkat 3 atau 1000 ya, dibagi 25. Hasilnya adalah 40. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian, apakah K punya satuan kok? Ya, K itu satuannya apa? Satuan dari K itu sama dengan molaritas dipangkatkan 1 min orde total per top second pangkat min 1. Nah, jadi satuan K pada kasus ini 40 itu satuannya apa? Molaritas pangkat min 2 second pangkat min 1. Jadi gitu ya. Nah, seharusnya dicantumkan setelah 40-nya ini, 40 M pangkat min 2 S pangkat min 1 ya. Tempatnya nggak cukup, di pokok taruh di bawah. Oke, jadi gitu untuk menentukan satuan K dan menentukan besarnya K. Oke, yang C,
tentukan persamaan laju reaksi. Kalau K-nya sudah kehitung, jadi kita bisa tulis persamaan laju reaksinya. P sama dengan 40 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali Cl2 pangkat 1. Itu persamaan laju reaksi. Kemudian yang D, dia tanya tentukan nilai A. Nah, A kecil itu apa? A kecil itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan saat kapan? Saat konsentrasi NO-nya 0,1, konsentrasi Cl2-nya 0,4. Ngitungnya gimana? Mudah saja, tinggal masukkan ke persamaan 40 dikali 0,1, 10 pangkat min 1 ya, dikuadratkan dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi kita dapat 4 kali 4 itu 16, kemudian 10 pangkat 1, 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat min 2. Ya, jadi kayak gitu ya, 16 kali 10 pangkat min 2. Atau 0,16. Jadi seperti itu ya, adik-adik. Nah, ini penting, sering muncul di soal. Kalian harus bisa ya. Oke, kode dan rasa sampai di situ pembahasan kita kali ini tentang laju reaksi. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Oke, selamat belajar ya. Tetap semangat dan